Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai passive voice. Passive voice yaitu kita kenal dalam bahasa Indonesia sebagai kalimat pasif. Di sini penjelasannya, the passive voice is used when we want to emphasize the action, the verb, and the object of a sentence rather than the subjects. Jadi penjelasan di sini adalah bukan lagi subjek yang ditekankan tapi objek. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Seperti pada penjelasan tadi, fokus dalam kalimat pasif itu adalah ada di objek. Makanya di situ yang pertama rumusnya objek, setelah itu to be, setelah itu kemudian verb 3 atau verb 3. Mengingatkan kembali mengenai verb itu adalah kata kerja. Contoh dari verb itu misalkan kamu belajar, itu kata kerja. Bermain, itu kata kerja. Berarti kalau dalam bahasa Inggris, study, play, swim, see, itu berarti kata kerja. Pada penjelasan tadi, jadi fokusnya di situ bukan subjek tapi objek dulu yang disampaikan. Setelah itu to be, kemudian verb 3. To be di sini akan kita bahas lebih lanjut. Di sini setelah objek diikuti dengan to be. Untuk to be kita lihat di situ ada am, is, are, dan be terakhir. Sekarang pertanyaannya, di situ ada am, ada was. Bagaimana membedakan penggunaan am dan sebelahnya was? Jadi cara membedakannya tergantung konteks pada nanti ceritanya, kalimatnya. Apabila kalimatnya present menggunakan am, apabila kalimatnya past menggunakan was. Begitu juga sama ke bawahnya. Is itu untuk present, kemudian was-nya untuk past. Kemudian terakhir ada be itu present, untuk past tense-nya, konteks past tense-nya bisa menggunakan was atau were. Was berarti untuk yang subjeknya 1, were itu untuk subjeknya 2 atau lebih. Jadi di sini ada perbandingannya. Di kalimat yang pertama itu yang di atasnya kalimat aktif, di bawahnya kalimat pasif. The chef prepared meal. A meal was prepared by the chef. Maka di sini konteks kita lihat dulu. Konteks kalimat aktif di kalimat pertama ini menggunakan simple past tense karena di situ ada verb 2. The chef itu subjeknya, prepared-nya itu verb, a meal-nya itu objek. Kemudian dibalik di kalimat bawahnya. Di kalimat bawahnya, a meal was prepared by the chef. Maka, untuk kalimat aktif, subjek terlebih dahulu, setelah itu verb, kemudian objeknya. Nah, untuk kalimat pasif justru kebalikannya. Di belakang, apabila ada objeknya, objek terlebih dahulu, setelah itu ada to be, kemudian verb. Verbnya harus verb 3. Nah, arti dari kalimat ini, untuk kalimat aktifnya, chef mempersiapkan makanan. Di bawahnya kalimat pasifnya makanan disiapkan oleh chef. Oke, kita lihat kalimat yang pertama, yang kalimat aktifnya, the chef prepared a meal. Dari kalimat ini, coba kita lihat verbnya, di situ menggunakan verb 2, berarti konteksnya dia past tense. Nah, mempengaruhi ke kalimat pasifnya kemana? Pengaruhnya ke to be yang digunakan. Lihat di kalimat pasifnya yang bawahnya, a meal objek itu tidak berubah, a meal-nya. Nah, prepared-nya ini adalah di kalimat pertamanya karena past tense, maka di bawahnya harus ditambahkan to be-nya, to be past tense, bukan is. A meal is prepared, bukan is, tapi yang digunakannya adalah was. Kemudian di sini ada penjelasan lebih detail lagi tenses yang biasanya keluar nanti pada saat ulangan. Ada simple present tense, simple past tense, simple future tense. Di sini juga dilihat perbedaan dari aktif dan pasifnya. Yang pertama simple present tense. Sebelum lebih lanjut, kita sama-sama mengingat lagi ini yang pertama tadi, rumus dari pasif itu
objek, setelah objek itu to be, kemudian verb 3. Verbnya verb 3 ya. Ingat, untuk pasif itu menggunakan verb 3. Sebelumnya harus diikuti dengan to be. Nah, sekarang kita balik lagi ke slide yang tadi yang membahas tentang tense. Perbedaannya, kita fokus dulu ke kolom pasif. Tadi sudah diingatkan, rumusnya itu objek, to be, kemudian verb 3. Nah, untuk simple present tense, to be-nya di situ menggunakan is. The door is opened by him. Kalau past tense, to be-nya menggunakan was. Di baris keduanya, the door was opened by him. Masih di posisi pasif ya, fokusnya. Yang terakhir, the door will, setelah will, be opened by him. Kenapa will? Karena rumus aktifnya pun menggunakan will, sama seperti di rumus aktifnya, subject will open the door. Nah, di pasifnya objek dulu, berarti the door will be, be-nya itu adalah to be-nya, will be open by him. Open-nya itu verb ketiga. Berikutnya kita masuk ke tenses yang lain. Di sini kita akan menjelaskan tentang present continuous, ada lagi past continuous dan future continuous. Sama, kita fokus lihat di kolom pasif. Di kolom pasifnya di sini objeknya yang pertama the door, setelah objek itu adalah to be. To be-nya menggunakan is. The door is being opened by him. Is itu adalah to be-nya, rumusnya untuk continuous itu pakai being. Kemudian verb ketiga. Sama untuk yang past continuous, objek to be, kemudian to be-nya itu bukan lagi menggunakan is tapi was, kemudian being verb 3. Nah, untuk yang future continuous, the door will being opened by him. The door itu objeknya, will itu rumus dari future-nya. Dari will langsung ditambahkan being, kemudian verb-nya kita masuk ke perfect tense. Ada perfect itu ada yang present, ada past-nya, ada future-nya. Oke, kita fokus lagi di kolom pasifnya. My work, yang pertama, my work have been done by me. Itu present perfect tense. My work itu objeknya. Setelah itu rumusnya langsung ke have-nya. Have itu adalah rumus dari perfect, ciri-ciri perfect adalah have. Setelah itu have atau has tergantung dari subjeknya. I, you, they pakai have, he, she, it pakai has. Kemudian been itu adalah to be-nya. Setelah itu verb 3. Untuk yang rumus past perfect tense-nya yang di baris kedua itu subjek yang pertama itu objek, setelah itu had itu rumus perfect-nya, been itu to be-nya, kemudian verb ketiga. Untuk yang berikutnya terakhir future perfect tense, namanya sudah future berarti ciri-cirinya will. My work will have been done by me. My work-nya objek, setelah itu will, ciri-ciri future-nya, ciri-ciri dari perfect-nya adalah have. Been itu adalah to be-nya, to be dari rumus pasif. My work will have been done by me. Berikutnya di sini ada contoh pertanyaan. Pertanyaannya, please use simple present tense to make these two sentences active and passive form. Go check out on slide 7 to see simple present tense. Nah, jadi karena pertanyaannya please use simple present tense, maka kamu harus membuat kalimat menggunakan pola simple present tense, aktif dan yang pasif. Gimana cara membuat simple present tense-nya? Tadi ada di tabel yang sudah dijelaskan. Kemudian di sini ada penjelasannya. Untuk kalimat aktif, di situ rumusnya subjek, verb 1 ditambahkan s atau is. Lihat ini gambarnya, gambar apa? Gambar orang sedang melempar bola. Kata kerjanya di situ sudah diberitahu throw. Berarti pada saat kamu membuat kalimat harus tahu dulu kata kerjanya apa. Ini subjeknya the man,
The man throws the ball. Subjeknya the man, verbnya verb 1 yang ditambahkan s, throws the ball. Kalau yang ditambahkan is itu misalkan goes, tapi kalau throw hanya ditambahkan s saja. Setelah itu kita lihat rumus pasifnya. Rumus pasif itu yaitu objek terlebih dahulu, setelah itu to be, kemudian verb 3. Objeknya terlebih dahulu yaitu the ball. The ball itu subjeknya, kemudian to be-nya is. Kenapa to be-nya is bukan was? Kalau was itu berarti pola kalimat yang past tense, karena di sini pertanyaannya kalimat present, maka setelah the ball itu is. Kemudian thrown. Kenapa jadi thrown padahal di sini verbnya yang digambar itu throw. Itu verb ketiga. Nanti bisa kalian lihat di kamus. Verb 1, verb 2, verb 3. Throw, through, thrown. Bentuk kesatunya throw, bentuk ketiganya thrown. Jadi arti di kalimat aktifnya, laki-laki tersebut melempar bola. Kemudian di kalimat pasifnya, bola dilempar oleh laki-laki tersebut. Silahkan kalian isi. Di sini ada 4 gambar. Dibaca satu persatu pertanyaannya. Untuk poin A di situ fokusnya di simple past tense, yang B simple present tense, dan poin C dan D silahkan dibaca. Oh iya, dari sini dari pertanyaannya, please use simple past tense, berarti kalian lihat bagian tenses yang tadi, kemudian kalian harus membuat 2 kalimat. Dari satu gambar itu harus ada 2 kalimat, satu aktif, yang satu pasif, tapi menggunakan tenses yang sama. Misalkan simple past tense. Simple past tense yang aktif gimana, simple past tense yang pasifnya gimana. Good luck untuk semua, semoga bermanfaat.